Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata dari sekian anak-anak yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, hanya kurang lebih 6 orang yang menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Jadi meskipun ada 1-2 orang yang belum menjawab salam saya, namun tidak apa-apa. Yang pasti bahwa pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua dalam materi ilmu pengetahuan alam. Semangat pagi. 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 Apa kabar? Baik. Piye kabare? Ya. How are you today? Oke. Baik, karena sekalian, jadi pada materi kali ini kita masih berbicara tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalian akan melihat slide yang akan Pak Guru sampaikan yang berkaitan dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Namun sebelumnya Pak Guru ingin menunjukkan beberapa alat yang barangkali kalian pernah lihat ketika kalian membeli onderdil motor di toko-toko onderdil di Cakra maupun di mana saja, maka pasti sang toke akan mengukur onderdil tersebut dengan alat seperti ini. Misalnya kita membeli seker, maka pasti akan diukur dulu seperti ini. Kalau ini seker motor, maka akan diukur dulu tepat apa tidak sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, ya. Jadi seperti ini. Atau ketika kita akan membeli sesuatu yang membutuhkan ketebalan, ya, dengan ketelitian yang baik, maka kita akan menggunakan alat seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, alat ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Mengukur panjang, ya, sehingga akan mendapatkan ketelitian yang lebih dari alat ukur yang lain. Ini disebut dengan apa kira-kira anak sekalian? Ada yang tahu ini alat apa seperti ini? Apa alat ini namanya? Ya, ini adalah jangka sorong. Oke, jangka sorong. Nah, bagaimana penggunaan jangka sorong ini? Tentunya nanti kita akan mempelajari lebih dalam pada materi intinya. Kemudian yang kedua, kalau yang ini saya rasa setiap hari kalian menggunakannya baik di rumah maupun di sekolah, ya. Dan alat ini saya rasakan tidak akan asing bagi kalian. Karena ini adalah merupakan alat yang sudah sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Ya. Jadi apapun aktivitas kita, maka alat ini sangat-sangat dibutuhkan dan mempunyai peran yang luar biasa, ya, untuk membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasa disebut dengan mistar atau penggaris. Kali ini tadi apa? Ini jangka sorong. Sedangkan ini adalah mistar atau penggaris. Nah, apalagi dengan alat yang satu ini, wow, begitu familiar dengan kita, terutama kalian yang ingin berprofesi sebagai tukang jahit, ya.
Biasanya alat ini sangat familiar di kalangan tukang jahit. Ketika kalian pergi ke tukang jahit, ingin diukur berapa lebar bahunya, berapa panjang lengan bajumu, ya seperti ini. Ya, maka alat ini merupakan alat yang selalu menggantung di leher sang penjahit seperti ini. Ya. Ini adalah merupakan alat yang familiar yang sangat-sangat dikenal di dunia jahit menjahit. Jadi kalian kemanapun menjahit baju atau menjahit apa saja, alat ini pasti kamu akan temui. Dan biasanya menggantung di leher sang penjahit. Baik, karena sekalian, itulah ilustrasi yang mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi objek IPA dan pengamatannya. Kalau kalian lihat, amati ilustrasi yang ada di apa namanya? Oke. Coba perhatikan slide berikut ini. Kalian melihat ada seorang penyelam ya pada live slide. Itu adalah merupakan proses yang terjadi dalam penyelidikan yang terjadi di bawah laut. Kemudian ketika kita ingin melihat lagi, di sini ada gelas kaca, kemudian dituangkan dengan larutan atau cairan dari wadah plastik seperti ini. Ini juga merupakan bagian dari proses pengamatan dalam IPA. Ini lagi kalian melihat ada seorang peneliti yang sedang menggunakan mikroskop ya. Ini adalah mikroskop, di mana mikroskop ini biasanya digunakan untuk mengamati objek yang sangat kecil. Makanya disebut dengan mikroskop. Karena dia digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya mikroskopis. Namanya mikroskopis itu adalah benda-benda jasa teknik yang ukurannya sangat kecil, yang tidak akan mampu dilihat oleh mata telanjang atau mata kita gitu. Jadi mata telanjang itu artinya mata tanpa alat bantu. Nah, untuk dapat melihat benda-benda kecil ini, maka kita akan menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Oke. Bagaimana cara mempelajari lingkungan kita? Kalian mungkin lihat di slide ini adalah kerumunan massa yang tentunya mereka, kalau kita lihat ya, dari sekian jumlah manusia yang hadir di tempat ini akan banyak perbedaan, mulai dari bagaimana bentuk mukanya, bagaimana warna rambutnya. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, ada rambutnya merah, ada rambutnya putih, dan sebagainya. Itu adalah merupakan bagian dari penyelidikan IPA. Bagaimana bentuk hidungnya? Ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang mancungnya ke keluar. Nah, sama dengan kita. Kalian tinggal lihat ya. Kalian ini termasuk orang yang hidungnya mancung ke dalam atau mancung keluar. Oke. Itu adalah merupakan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap manusia, pada setiap organisme, dan itu adalah merupakan bagian dari objek pembicaraan IPA. Kalau kalian lihat dari berbagai manusia yang hadir di sini, di situ warna kulitnya coba kalian amati, warna kulit di situ ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kuning kelangsotan, ya kan? Jadi ada yang putih, ada yang kuning langsot atau kelangsotan juga ada di situ. Nah, itu adalah merupakan objek yang perlu kita amati. Mengapa itu terjadi? Tentunya itu semua merupakan gejala-gejala yang perlu kita amati dan kita pelajari, ya. Jadi mengapa mereka terjadi perbedaan seperti itu? Oke, itulah. Jadi Tuhan menciptakan segalanya itu adalah dengan tentunya kehendaknya, namun
semua itu memiliki penyebab ya. Mengapa ada perbedaan warna? Itu semua terjadi karena adanya perbedaan genetis. Perbedaan genetis yang terjadi, mengapa warna pigmen kulit kita ada yang hitam, mengapa pigmen kulit kita ada yang coklat, mengapa pigmen kulit kita ada yang warnanya sawo matang, bahkan ada yang kuning kelangsotan gitu kan. Itu adalah perbedaan pigmen yang semuanya diatur oleh suatu bagian di dalam tubuh kita yang disebut dengan gen. Baik, karena sekalian kita lanjut bagaimana cara mempelajari lingkungan kita. Oke, penyelidikan ilmiah. Nah, penyelidikan ilmiah itu melalui beberapa proses ya. Jadi tidak apa yang kita tahu saat ini, apa yang ada di dalam buku, apa yang ada di dalam berbagai media yang kita dapat nikmati saat ini, itu bukan serta-merta lahir begitu saja tanpa melalui satu proses ya. Tapi ketika orang berani mengatakan A atau 2 tambah 2 adalah 4, itu tidak serta-merta hasilnya langsung 4, tetapi akan melalui satu proses ya, pengamatan yang luar biasa, melalui suatu proses penelitian yang bertubi-tubi, yang berkali-kali, sehingga dengan adanya pembuktian barulah orang berani menghasilkan suatu teori bahwa 2 tambah 2 adalah 4. Atau mengapa warna kulit kita ada yang berwarna hitam, itu disebabkan pigmen kulit berwarna hitam. Ada warna kulit yang berwarna sawo matang disebabkan pigmen kulit kita yang sawo matang. Itu orang tidak akan mungkin berani mengungkapkan begitu saja di depan media maupun di dalam buku-buku literasi. Tetapi itu adalah merupakan suatu proses penyelidikan panjang ya, sehingga akan menghasilkan suatu teori atau suatu kesepakatan gitu ya. Nah, itu jadi proses pertama sehingga lahirnya suatu ilmu, baik itu ilmu IPA maupun ilmu yang lain, itu adalah proses mengamati. Dalam proses mengamati ini melibatkan banyak unsur, melibatkan banyak organ, melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi ketika si A misalnya berhasil mengamati tentang pigmen kulit, maka ketika dia berbicara barangkali orang lain belum tentu percaya, ya kan? Ya, sehingga apa? Ketika si A yang tadi mengamati pigmen kulit itu warna coklat pada kulit disebabkan pigmennya, maka orang lain akan termotivasi untuk melakukan pengamatan. Ternyata ketika si B melakukan pengamatan, anak sekalian, ternyata betul. Oh, apa yang disampaikan si A ya, bahwa warna kulit dipengaruhi oleh pigmen itu ternyata juga sama yang ditemukan oleh si B. Begitu si B mengungkapkan hasil penyelidikannya, didengar oleh si C, si D, si E, dan si F, dan seterusnya, maka mereka akan termotivasi juga untuk melakukan sebuah pengamatan atau penelitian. Dan ternyata dari beberapa peneliti yang mencoba untuk melakukan pengamatan, ternyata hasilnya juga sama, maka mereka akan membuat suatu kesepakatan bahwa ternyata betul apa yang diungkapkan oleh teman-teman yang mengatakan bahwa warna kulit itu disebabkan pigmen kulitnya itu disepakati. Oh iya, akhirnya lahirlah suatu teori, dan teori itu tentu juga melalui suatu proses tahapan-tahapan. Baik, yang pertama mengamati. Jadi ketika kalian mengamati suatu objek, maka seluruh indera kita akan terlibat. Misalnya kalau kalian lihat ada seorang siswa menggunakan teropong untuk melihat bintang. Di situ kan yang dilibatkan apa? Dilibatkan ya indera penglihatan, matanya masuk ke corong atau masuk ke lensa, didekatkan dengan lensa untuk mengamati objek itu. Kemudian tangannya membantu memutar supaya dia fokus. Kemudian kakinya juga berpijak di tanah supaya posisi lensa dengan mata posisinya pas. Kemudian saraf di otak juga bekerja, dan itu adalah melibatkan berbagai organ ya. Tidak serta-merta ketika mengamati itu hanya melibatkan satu organ. Berbeda ketika kita melihat. Kalau melihat kan hanya sepintas. Melihat itu hanya melibatkan objek atau melibatkan indera mata saja atau indera mata gitu, rupa syaraf.
indera mata. Coba kalian lihat orang yang ada di lapangan. Maka cukup dari sini kalian melihat, oh, orang di lapangan ada. Tetapi ketika kita coba kamu amati orang yang di lapangan, maka di situ kita akan melihat lebih seksama orang itu lagi ngapain, apakah dia sedang bekerja atau dia sedang berjemur, ya, siapa dia, apakah dia orang dewasa, anak-anak, manula dan sebagainya, jenis kelaminnya apa, laki, perempuan, ya, apakah dia seorang siswa atau seorang guru, apakah dia sedang melakukan suatu riset atau sedang berjalan-jalan biasa. Itu adalah bagian dari pengamatan. Jadi berbeda antara mengamati dengan melihat. Kalau kita mengamati semua organ kita, dan apa yang akan kita tahu atau apa yang kita hasilkan dari mengamati tentunya akan lebih spesifik daripada hanya sekedar melihat. Oke. Oke, jadi yang pertama dalam penyelidikan ilmiah yang di langkahnya atau sintaknya adalah mengamati, yang kedua membuat inferensi. Membuat inferensi itu adalah menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jadi ketika kita mengamati tentang bintang atau tentang jagat raya, tentang planet dan sebagainya, maka setelah kita mengamati, kita akan membuat inferensi atau menjelaskan pola hubungan antar aspek yang diamati. Bagaimana bulan bisa tampak misalnya ketika menjelang Ramadan, ya, dari beberapa tempat lakukan pengamatan untuk melakukan ru'yah, ya, melihat sang bulan yang muncul dari peraduannya. Atau ketika kita akan mau Idul Fitri juga sama, ru'yah pun terjadi. Itu semua adalah merupakan proses pengamatan untuk memastikan apakah benar kita akan mulai berpuasa atau melaksanakan Idul Fitri dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pengamatan. Kemudian mereka akan membuat inferensi setelah mereka mengamati dari berbagai titik, ya, maka dibuatlah inferensi. Jadi orang yang ada di Indonesia bagian timur dengan orang yang ada di Indonesia bagian barat, pengamat yang ada di Indonesia bagian tengah dan sebagainya, itu akan melakukan suatu musyawarah, ya, melaporkan bahwa ternyata di sini sudah kelihatan hilal, di sana juga kelihatan hilal, di sana juga kelihatan hilal dan sebagainya. Hanya dari berbagai titik kelihatan hilal, barulah diputuskan bahwa ternyata memang hilal sudah tampak. Itu artinya kita akan memulai berpuasa atau mengakhiri puasa kita di dilaksanakanlah Idul Fitri itu sendiri. Oke, kemudian bagian yang ketiga dari penyelidikan ilmiah itu adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu adalah menyampaikan informasi dari seorang peneliti kepada orang lain. Artinya apa? Suatu objek itu yang kita amati akan lebih memberikan manfaat bagi orang lain ketika kita mampu mengkomunikasikan kepada orang lain. Jadi mengkomunikasikan itu adalah merupakan suatu proses dalam penyelidikan ilmiah dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu hal yang merupakan hasil temuan kita kepada orang lain sehingga dapat dimanfaatkan, dirasakan maupun dinikmati oleh orang banyak. Ya kan? Jadi tidak mungkin kita hanya mendapatkan sesuatu lalu kita nikmati sendiri, ya, tanpa dirasakan oleh orang lain. Dan tentunya suatu hasil penyelidikan itu akan menghasilkan sebuah teori ketika orang banyak juga menikmatinya atau mengetahuinya. Contoh, ketika kalian melihat seseorang yang mengalami kecelakaan misalnya di jalan, kalau kalian akan melihat sendiri tanpa melaporkan atau menyampaikan kepada orang lain, maka otomatis orang tidak akan percaya. Tapi ketika kita sampaikan, iya ada orang kecelakaan di sana, maka bergerombol lah orang-orang untuk mau ke sana untuk membuktikan apakah benar apa yang kita sampaikan itu terjadi. Dan ternyata setelah begitu banyak orang bergerombol ke sana menyaksikan kejadian itu, maka orang percaya bahwa ternyata betul ada sebuah kecelakaan. Nah, maka itulah akan melahirkan sebuah ilmu gitu ya. Oke. Contoh yang lain.
Bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Jadi seorang BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ya, untuk dapat mengetahui berapa kekuatan gempa dengan menggunakan alat dan skalanya ada skala Richter, ya, itu tentunya digunakan alat sebagai alat bukti gitu ya, sebagai alat bukti untuk membuktikan berapa besar gempa yang telah terjadi, terutama di Lombok kemarin ketika kita sedang mendapatkan cobaan berupa gempa bumi, maka otomatis alat itu tidak akan pernah berhenti bekerja untuk mendeteksi seberapa besar gempa yang terjadi dan pusatnya di mana, ya, sehingga petugas dari BMKG itu akan menyampaikan kepada masyarakat banyak bahwa tadi malam misalnya atau tadi pagi telah terjadi gempa dengan kekuatan 3 skala Richter dan pusatnya di Lombok Utara dan sebagainya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya yang pertama adalah pengamatan. Diamati dari seberapa besar ya dampak yang ditimbulkan oleh gempa itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua itu memprediksi, oh kira-kira kalau kerusakannya seperti ini maka ukurannya adalah seperti ini gitu. Kemudian lalu dikomunikasikan baik dengan sesama petugas di situ atau dipadukan dengan alat yang ada sehingga barulah berani dikomunikasikan kepada masyarakat besar. Oh ya, tadi pagi telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4 skala Richter dan berpusat di Lombok Utara dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang berapa kekuatan sebuah gempa yang baru saja terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Contoh ya. Kemudian sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti, ya, kalau kalian ingin meneliti, ada beberapa sikap yang harus kita pegang. Jadi tidak bisa peneliti itu terlepas dari sikap-sikap seperti ini. Yang pertama, seorang peneliti itu harus teliti. Ya, teliti namanya juga peneliti harus teliti. Ya, teliti itu artinya apa? Menyampaikan atau memperhatikan hal-hal yang sekecil apapun dari apa yang diamati. Jadi dia harus betul-betul teliti. Misalnya ketika kita mengamati ukuran daun tumbuh-tumbuhan, tentunya alat yang kita gunakan adalah alat ukur yang betul-betul mempunyai tingkat ketelitian yang paling dekat ya, 0,0 sekian toleransinya, sehingga kita akan bisa melihat, oh ukuran daun jambu seperti ini, sekian sentimeter panjangnya, lebarnya sekian, daun kelor sekian dan sekian. Jadi tidak bisa kita mengatakan oh daun kelor ukurannya sekian padahal belum kita amati dengan alat ukur yang kita gunakan. Nah, sehingga dalam hal ini maka seorang pengamat atau seorang peneliti harus betul-betul teliti apa yang diamati, dilihat dengan sebaik-baiknya ya, jangan setengah hati. Bagaimana kalau umpamanya objek yang kita amati di bawah laut, misalnya ketika kita melihat terumbu karang, ya apapun yang terjadi, walaupun di situ ada hiu yang menunggu kita, ya harus kita amati. Ya, kita ketika akan terjun di bawah air, ternyata di situ ada ular laut, ya mau tidak mau harus kita lanjutkan, harus kita teliti, kita amati. Jangan karena ada tantangan di situ lalu kita naik ke permukaan air, kita cukup oh ya terumbu karang saat ini banyak yang rusak, padahal tidak ada satupun terumbu karang yang rusak gitu. Itu adalah bagian dari ketelitian. Jadi risikonya seperti itu. Yang kedua, seorang peneliti harus sabar ya. Jadi apapun yang kita alami ketika melakukan penelitian, berapa lama kita meneliti sehingga mendapatkan suatu objek yang kita amati, ya tentunya harus betul-betul kita melatih kesabaran. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa dan sebagainya. Apabila misalnya kita ingin mengamati seperti apa sih bentuknya dari virus COVID itu sendiri misalnya, ya kan? Yang saat ini sedang tren ya di berbagai belahan dunia namanya virus COVID. Nah, itu COVID itu adalah satu jenis virus yang menyebabkan ya penyakit namanya corona. Ya, untuk mengamati itu semua pasti membutuhkan penelitian yang luar biasa.
Mungkin diambil sampel darahnya si A, belum ketemu bentuk virusnya seperti apa. Ambil lagi sampel darah si B, belum ketemu juga. Si C juga belum ketemu. Bahkan sampai berpuluh-puluh orang diambil sampel darahnya, ternyata si COVID nggak muncul-muncul. Ya harus sabar, memang prosesnya begitu. Jadi ketika kita ingin melihat bagaimana sih bentuk COVID yang sebenarnya, kita harus sabar. Tidak cukup dengan 1-2 orang lalu kita ketemu, belum tentu. Barangkali dari 100 orang kita jadikan sampel, ya mungkin hanya 1 orang yang di dalam darahnya ternyata ada COVID-nya. Barangkali yang 99 orang itu hanya praduga, ya kan? Ya, sehingga itulah dibutuhkan kesabaran. Oke, jadi seperti itu. Ketika kalian ingin bertemu dengan si dia misalnya, ya harus sabar menanti, ya. Jadi situ. Dan tentunya ketika kita berhasil menemukan apa yang kita inginkan, maka akan terdapatkan sebuah kepuasan yang luar biasa. Ketika kita ingin melihat bagaimana sih bentuk COVID yang sebenarnya, dari 100 orang yang kita amati, yang kita ambil sampel darahnya lalu kita bawa ke laboratorium, ya kan? Ternyata dari 100 orang hanya 1 orang yang kita temukan di dalam darahnya ada COVID. Tapi begitu kita berhasil melihat sang COVID, luar biasa kebanggaan. Oh, ini namanya COVID, itu kurang ajar loh, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Kemudian sikap yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang peneliti itu adalah memiliki rasa ingin tahu. Bukan rasa ingin tempe ya. Tahu di sini maksudnya adalah rasa ingin tahu. Apa yang disebut dengan sikap ilmiah, rasa ingin tahu. Artinya apa? Rasa ingin tahu ini artinya penasarannya tinggi gitu. Pokoknya bagaimanapun caranya gue harus ketemu sama yang namanya Mas COVID. Mau 1000 orang, mau 1500 orang, yang jelas pokoknya gue harus ketemu sama namanya Bang COVID. Ya akhirnya apa? Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang luar biasa, sehingga berapapun sampel yang kita akan ambil darahnya, kita bersabar melakukannya. Ambil sampel darah orang si A, ambil darah si B. Terus gimana resiko? Jelas resikonya besar. Pasti rasa takutnya banyak. Oh, jangan-jangan orang ini beneran COVID ya. Jangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, tetapi walaupun ada rasa takut seperti itu, karena kita punya kemauan yang tinggi untuk tahu bagaimana sih rupa Bang COVID, pasti kita akan terdorong untuk melakukan itu, dan kita akan berani untuk melakukan itu. Mengambil sampel darah si A, mengambil darah si B, mengambil darah si C, si D, dan seterusnya. Kemudian kita bawa ke lab, lalu kita lihat di laboratorium, di bawah mikroskop, oh ternyata orang ini tidak ada COVID-nya. Ternyata apa anak sekalian? Ketika kita ketemu orang yang ke 100, ya, sudah 100 orang kita ambil sampel darahnya, ternyata orang ke 100 lah kita temukan adanya Bang COVID di situ. Oh, luar biasa. Sehingga ada muncul sebuah kepuasan yang tidak akan pernah terukur dengan ukuran manapun. Ya, itulah. Jadi, seorang peneliti itu harus punya rasa ingin tahu. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi, ketika kita ingin bagaimana sih bentuk terumbu karang, kita harus berani menerima resiko. Gelombang yang tinggi dihempas oleh gelombang yang kuat, kemudian rasa dingin di bawah air, ya. Kemudian di situ banyak sekali hewan-hewan yang berbahaya, termasuk juga ular seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, di situ ada kepiting yang bisa saja menjepit kita, atau di situ ada landak laut yang bisa saja menusuk kita. Di situ juga ada banyak sekali hewan-hewan yang membahayakan kehidupan kita, namun karena kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka semua itu akan hilang dengan sendirinya. Pokoknya gue harus tahu seperti apa sih terumbu karang, ekosistemnya seperti apa saja yang hidup di situ, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ya. Oke. Berikutnya, sikap yang dimiliki oleh peneliti itu adalah objektif. Ya, objektif ini artinya apa? Pokoknya jujur, bukan jujur kacang hijau ya. Jadi objektif itu artinya jujur, bukan jujur kacang hijau. Jujur itu artinya apa? Mengatakan apa adanya, ya. Kulil haqqi walau kana muron. Ajaran agama kita. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita temukan di situ, kita katakan apa adanya. Jangan katakan pokoknya di situ namanya terumbu karang itu ngeri. Sehingga kalau kita mengatakan, padahal terumbu karang itu sesuatu yang indah. Indah untuk dinikmati, ya, indah untuk diamati, indah untuk diteliti dan sebagainya. Tapi karena kita tidak punya keberanian untuk masuk ke bawah laut, hanya kita bilang, "Wah, pokoknya ngeri dah, gelombangnya besar, di situ banyak apa-apa." Itu berarti kita tidak objektif. Kita hanya melihat sisi jeleknya saja. Itu tidak boleh dimiliki oleh seorang peneliti.
Oke, kalau kalian punya cita-cita sebagai seorang peneliti, hindarkan sikap-sikap subjektif seperti itu. Katakan apa adanya, ya. Di terumbu karang itu memang betul ombaknya besar, banyak tantangan, tapi sesungguhnya terumbu karang itu begitu indah untuk dinikmati, begitu enak untuk diamati, begitu enak untuk kita teliti dan seterusnya dan seterusnya. Hey. Kemudian berikutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah harus tenang. Tenang, jangan cepat panik. Ketika kalian ingin mengamati kehidupan di bawah laut, terutama di terumbu karang, kalian bertemu dengan ikan hiu yang sedang berkelahi, ya harus tenang. Jangan panik, ya kan? Karena apa? Kalau sudah modalnya tenang, insya Allah otak kita akan bekerja dengan lebih baik, sehingga tantangan yang kita hadapi, insya Allah bisa kita hadapi dengan baik. Kita bisa selesaikan dengan baik. Tetapi ketika kita melihat di situ ada hiu, di situ ada ular, kita panik, ya bukan apa yang kita inginkan akan kita dapat, malah penyakit yang kita akan dapatkan. Mengapa? Otak kita tidak bekerja dengan baik, sehingga sebenarnya masalah itu tidak begitu besar resikonya. Karena kita hadapi dengan panik, maka justru yang terjadi adalah membahayakan jiwa kita. Oke, barangkali untuk hari ini cukup sampai di sini materi yang Pak Guru sampaikan. Untuk lebih jelasnya soal dan sebagainya nanti akan Pak Guru kirim lewat WhatsApp, baik WhatsApp di grupnya maupun WhatsApp pribadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi selamat siang dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.